Guys, pernah kepikiran nggak kenapa ya kita tuh susah banget berbebas dari deforestasi? Apa sih penyebabnya? Kenapa ya bisa gitu? Terus siapa aja sih pelakunya? Nah, di sini gue bakal cari tahu dan yuk sama-sama kita belajar dan pahami apa itu deforestasi. Deforestasi adalah hilangnya fungsi hutan permanen akibat pengolahan fungsi lahan yang diubah ke penggunaan non-hutan. Deforestasi juga disebut sebagai penebangan liar, pembakaran hutan, atau pembukaan lahan yang dibiarkan tanpa ditanami kembali. Nah, pembukaan lahan ini bisa dijadikan kayak pertanian, perkebunan, pertambangan, atau bahkan pemukiman. Nah, sekarang kita belajar sebenarnya apa aja sih faktor penyebab deforestasi. Yang pertama tuh ada petani kecil informan. 40% kebun sawit di Indonesia itu dimiliki sama para petani kecil. Dan sisanya banyak kebun-kebun sawit yang tidak punya peta atau bahkan tidak dipetakan, yang otomatis mereka ini nggak punya sertifikat. Makanya jadi banyak kebun-kebun sawit yang ditanam di kawasan hutan, lahan gambut, dan juga kawasan moratorium. Karena pengelolaannya nggak transparan ini yang bikin surat izinnya tumpang tindih, nggak sinkronnya data kehutanan dan perkebunan. Terus penegakan hukumnya di mana? Jelas lambat dan hanya berhenti di pelaku lapangan aja. Hasilnya sawit nggak bisa hilang dari pasar, apalagi resikonya juga rendah. Guys, kalian tahu nggak sih sebenarnya para pelaku deforestasi ini tuh dilakukan sama perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Gak usah disebutin ya perusahaannya apa aja, karena yang mau aku bahas bukan di sini. Lebih baik kalian googling aja sendiri kasus yang dilakukan sama perusahaan besar ini terhadap deforestasi hutan di tahun 2012 sampai 2016. Di situ banyak banget. Nah, perusahaan yang biasanya melakukan deforestasi ini tuh biasanya mereka pakai second name biar apa? Biar mereka lolos dari perizinan. Terus kalau ada satu aja entitas yang keblokir alias out, mereka bakal dengan mudah mengganti nama lagi. Loh, emangnya nggak ada sistem audit ya? Jelas ada dong sistem auditnya, tapi kalian tahu sendirilah guys, sistem audit kita itu kalah cepet. Nah, karena permainan skema ini yang bikin sawit kita tuh jarang langsung tersalur dari kebun ke merek global. Faktanya di lapangan tuh dari satu PKS-nya aja itu bisa nampung buah dari ratusan bahkan ribuan kebun sawit. Alhasil kebun yang legal dan ilegal pun tercampur jadi satu. Nah, kalau udah masuk PKS, nggak mungkin dong mau dipisah-pisahin lagi. Nah, ini nih akhirnya jadi celah buat pemutihan sawit dari deforestasi. Mau ada RSPO, PDPA, dan kebijakan-kebijakan lainnya, kenyataannya semuanya bisa dimainin tuh. Emang sih perusahaan itu bisa patuh sama satu sistem, tapi sistem yang lainnya bisa loh mereka permainkan. Dan kenyataannya pasar tuh lebih mengutamakan kuantitas dan harga ketimbang mikirin efek jangka panjang yang mereka bikin. Ya jelas lah nak mikirin orang yang penting cuan. Gue yakin Menteri Keuangannya setelah kasus ini pasti bakal kerja ekstra nih.